pramuka di Unimus itu. Jadi dulu itu Kakak Purna ada yang pernah cerita pramuka sempat vakum juga. Ya ini kan yang ikut jadi peserta apa Kak namanya latihan rutin ya hari ini. Iya Kak. Ya berarti masih masuknya calon anggota Racana gitu kan ya. Mungkin saya ingin bertanya nih kepada kakak-kakak yang sekarang sebagai peserta latihan rutin, alasannya kenapa gitu ikut bergabung ke Racana Ahmad dan Siti Walidah. Mungkin ada yang bersedia untuk ya bercerita tentang alasannya gitu, kenapa bergabung dengan Racana, atau mungkin bisa saya tunjuk Kak. Silahkan kalau ada yang bersedia bercerita terlebih dahulu. Ayo dari kakak-kakak, siapa yang mau bercerita terlebih dahulu? Ini ada Kak Mai ya, terus ada Kak Syara, ada Kak Tia. Ya mungkin dari Kak siapa ya? Kak Syarafina, ini sepertinya peserta ya, bukan dewan. Silakan Kak Syarafina. Halo. Ya, silakan Kak Syarafina. Saya ingin bertanya, apa sih alasan dari Kak Syarafina bergabung dengan Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah? Halo Kak, ini suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Kak. Yang pertama ingin menambah relasi, terus menambah ilmu tentang pramuka Siti Walidah, begitu sama melatih jiwa disiplin gitu Kak. Iya. Kalau Kak Syarafina ini dulu sudah memang di SMA apakah aktif di pramuka? Iya Kak. Hambalan mana Kak? Pelayan Kudus Kak. Oh, orang Kudus ya Kak? Bukan, tapi orang Demak. Oh. Ya, semoga nanti Kak Syarafina bisa bertahan ya di Racana Ahmad dan Siti Walidah sampai menjadi purna. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Kak Mai, iya Kak, amin. Gitu. Ini nggak ada laki-lakinya Kak? Karena ya seperti yang kita tahu di Racana itu kan minim sekali laki-lakinya. Untuk yang kakak yang baru ini apakah ada laki-lakinya? Ini ada Kak Muhammad Zainal ya? Kak Muhammad Zainal, silakan bisa perkenalan Kak. Oh ya, sebelumnya dari kakak-kakak Dewan, untuk waktu pemateri dari saya sampai jam berapa Kak? Atau sudah selesai? Kalau misalkan sudah selesai, saya diingatkan ya? Ya Kak, mungkin bisa sampai 14.25 atau 14.30. Ya, berarti masih 2 menit lagi gitu ya untuk sampai ke 14.25.
Silahkan Kak Muhammad Zainal mungkin bisa perkenalan. Halo Kak Muhammad Zainal. Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal. Saya dari Prodi Teknik Mesin, asal Pemalang. Ya. Halo Kak Muhammad Zainal. Ya, mungkin saya ingin bertanya Kak Muhammad Zainal, alasannya bergabung dengan Rajana Ahmad Dahlan Walidah. Nganu Kak, saya pengen mendapat pengalaman yang belum saya didapatkan di SMK. SMK. Ya. Dulu Kak Muhammad Zainal aktif di Pramuka waktu SMK. Iya Kak, awalnya aktif tapi nggak pernah berangkat selanjutnya. Loh. Kenapa itu Kak nggak pernah berangkat Kak? Anu Kak, apa ya? Karena males Kak. Berarti sekarang sudah semangat lagi ya Kak? Iya Kak, pengen Kak. Ya, semoga nanti semangatnya tetap berlanjut. Kak, tapi saya belum masuk grup, gimana dong Kak? Oh ya, nanti bisa bilang ke Kak Hadi ini sama Kak Sandika. Silakan, nanti kalau punya kontaknya di-chat saja. Iya Kak, terima kasih Kak. Dari Ambalan mana ini Kak Muhammad Zainal? Kenapa Kak? Dulu dari Ambalan mana? Dari SMK mana? Saya dari SMA Islam Pemalang Kak. Iya. Salam kenal semuanya. Ya, ini semuanya bisa kenalan nanti sama Kak Muhammad Zainal. Cowoknya ini cuma satu. Iya Kak, iya. Itu Kak Wahyu itu cowok Kak. Kak Wahyu kan Dewan, bukan ini. Nggak tahu Kak. Kak Agus tuh cowok, Kak. Amin. Biar ada temen cowoknya. Ya Kak Santika dan Kak Hadi, ini Kak Muhammad Zainal belum masuk grup ya, nanti bisa dimasukkan ke grup. Ya, kakak-kakak yang mau bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada, saya mau bertanya, boleh Kak? Oh ya, silakan Kak Mahyatus ya. Iya, perkenalkan nama saya Mahyatus Hania. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2020. Tadi kan dijelaskan oleh Kak Nurmut kalau Rajana Ahmad Dahlan itu pernah vakum beberapa waktu yang lalu. Nah, alasan Rajana Ahmad Dahlan beberapa waktu yang lalu vakum itu kenapa ya Kak? Terus cara membangkitkannya lagi sehingga bisa berdiri sampai saat ini itu gimana? Makasih Kak. Ya, jadi untuk alasannya itu setahu saya mungkin karena masih kesulitan untuk meningkatkan SDM-nya. Untuk kadernya itu masih susah untuk menemukan kadernya. Apalagi mungkin kan anggapan dari teman-teman mahasiswa yang lain itu pramuka cuma sampai di SMA gitu kan. Di universitas itu jarang ada yang tahu kalau pramuka itu masih ada. Jadi ya itu tadi, jadi mungkin tidak ada penerusnya. Apalagi di perguruan tinggi Muhammadiyah kan kepanduan itu ada dua. Bukan sebenarnya kalau di Muhammadiyah kepanduan itu ada sendiri namanya Hizbul Wathon.
Kemudian ini kan di Unimus kita ada pramuka dan juga Hizbul Waton. Jadi secara tidak langsung kan untuk yang prodi pendidikan yang memang diwajibkan untuk ikut kepanduan kan akan dibagi menjadi dua gitu, yang memang minat dengan Hizbul Waton dan minat ke pramuka. Jadi kadang ya masih kesulitan untuk mencari kader, bahkan sampai sekarang pun itu masih dialami gitu. Kemudian bagaimana cara membangkitkan kembali, setahu saya cerita yang saya dengar itu ya dari pendiri yang perintis UKM Pramuka yang bernama Mas Heri. Jadi dulu itu perintisnya Kak Teguh, kemudian Kak Heri itu dari S1 Statistik, tapi beliau memang tidak pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Rencana. Kemudian tadi Kak Faik Haidar itu. Jadi waktu vakum itu Kak Heri itu menasihati teman-teman pramuka supaya ayo semangat lagi gitu. Masa sudah didirikan tapi malah ditinggalkan gitu aja itu. Padahal dulu kan ya sudah susah payah mendirikan, kok malah dibiarkan gitu aja gitu kan. Jadi ya dari situ mungkin para sesepuh, para yang dahulu gitu sudah merasakan mungkin sadar kembali, kemudian semangat, dan akhirnya UKM Pramuka bisa berjalan lagi dan bertahan sampai sekarang. Mungkin seperti itu jawabannya. Nanti kurang lebihnya bisa ditanyakan kembali gitu kepada ya kakak-kakak yang sudah purna, karena waktu itu kan yang mengalami kakak-kakak yang sudah purna. Tuh, nanti mungkin waktu kegiatan selanjutnya bisa kakak-kakaknya bisa diundang untuk datang ke kegiatan supaya bisa mengorek-ngorek ilmu lah dari kakak-kakak yang sudah purna. Itu Kak Mahyatus. Ya Kak, terima kasih. Untuk kakak-kakak yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Di Unimus itu. Jadi dulu itu ada kakak kita yang bernama Kak Faik Haidar dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Jadi Kak Haidar ini dulu memang anak pramuka, aktif di pramuka juga. Jadi beliau itu melihat di Unimus kok belum ada pramuka, padahal kan mahasiswa Unimus kan nggak semuanya, memang Unimus kan perguruan tinggi Muhammadiyah, tapi kan nggak semuanya dulu dari sekolah Muhammadiyah, jadi ada yang memang basicnya itu dulu di pramuka. Jadi didirikan itu Kak Haidar itu musyawarah dulu dengan anak-anak pendidikan untuk mendirikan pramuka. Oke Kak, makasih. Ya. Sama-sama. Ya, jadi setelah mungkin hasil musyawarah itu akhirnya didirikan Rencana Ahmad Dahlan Sitewalida. Kemudian ya sampai sekarang itu kita bisa bertahan sampai sekarang, meskipun ya mungkin dulu banyak sekali masalah. Bahkan dulu itu kakak Purna ada yang pernah cerita pramuka sempat vakum juga. Tapi saya kurang tahu untuk tahunnya itu tahun berapa. Tapi ya alhamdulillah sekarang sudah bisa
ya bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Begitu untuk Kak Maisita. Silakan untuk yang lain mungkin bisa bertanya. Oh iya Kak, untuk milad atau ulang tahun Raja juga nggak hanya kita sendiri yang merayakan. Jadi kadang dari universitas lain itu juga merayakan. Jadi kadang nanti kita diundang kan dari kakak-kakak dewan atau kakak-kakak anggota Ratna yang mau datang nanti bisa datang bareng-bareng. Tapi kalau untuk sekarang karena semuanya masih online, jadi belum ada lagi undangan datang ke Racana universitas lain secara offline gitu. Kalau online masih ada, nanti saya biasanya pakai Zoom kayak gitu. Kalau misalkan sudah offline nanti bisa datang. Kalau mungkin dari Racana di daerah Surakarta gitu, nanti kita bisa datang ke sana sekalian jalan-jalan ya Kak, pasti kan seru. Ya monggo silakan yang mau bertanya lagi terkait Racana. Kemudian kita kan rencananya berada di perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, untuk pramuka di perguruan tinggi Muhammadiyah itu sendiri ada seperti kumpulan forum gitu ya Kak. Namanya itu Forum Pramuka Perguruan Tinggi Muhammadiyah atau biasa disebutnya FPPTM. Itu biasanya ada kegiatan kemah bakti namanya Kembara Munas. Untuk sampai sekarang Kembara Munas itu sendiri sudah diselenggarakan sampai 5 kali, sudah 5 tahun dilaksanakan. Jadi karena Unimus itu juga termasuk, kadang itu kita diminta delegasi untuk mengirimkan delegasi sebagai peserta kemah bakti tersebut atau Kembara Munas itu tadi. Untuk Kembara Munas sendiri kemarin terakhir dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah. Jadi kakak-kakak yang mau ikut bisa kemarin sampai ke Tangerang, jalan-jalan juga selama satu minggu ya, 1 minggu untuk kemah baktinya ya. Kemarin terakhir itu tahun 2019, harusnya tahun 2020 itu ada di Lampung. Namun kemudian karena ada pandemi COVID, jadi batal untuk dilaksanakan Kembara Munas. Mungkin nanti selanjutnya kalau sudah aman kembali keadaannya, akan dilakukan itu di Lampung. Waktunya nanti kakak-kakak yang mungkin akan menjadi delegasi Kembara Munas. Yuk, ini ada yang mau bertanya apa lagi, Kak? Monggo untuk kakak-kakak yang lain yang mau bertanya, saya persilahkan. Oh iya, tadi Kak Misita mungkin boleh perkenalan dulu supaya teman-teman yang lain juga kenal kakak-kakak yang lain dari prodi mana. Ya Kak,
Ya, karena sudah pukul 14.26 berarti waktu untuk saya sudah selesai, jadi saya cukupkan untuk materi sejarah Racana Ahmad dan Siti Walidah. Mungkin untuk cerita tentang sejarahnya lebih lengkap, nanti bisa ya ditanyakan kepada kakak-kakak yang mungkin sudah purna atau yang sekarang masih aktif. Ya, nanti untuk kegiatan selanjutnya bisalah untuk mencari info tentang sejarah Racana. Ya, terima kasih. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nurmut atas materinya, insya Allah bermanfaat sekali bagi kita. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai adat Racana yang akan dibawakan oleh Kak Imam. Apakah Kak Imam sudah di room? Ya, sebelumnya saya izin live ya Kak. Iya Kak Nurmut, makasih banyak ya Kak. Sama-sama, terima kasih kembali. Untuk Kak Imam. Ya, suara saya kedengeran dengan jelas sebelumnya kakak semua. Ya, terdengar jelas. Mungkin silahkan Kak Imam. Ya, minta bantuannya share screen. Ada yang bisa dari kakak Dewan atau ya? Saya share screen kan Kak? Okay. Baiklah, sambil nunggu share screen-nya, perkenalkan, ya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiaku Dharmakan, Dharmaku Baktikan, salam pramuka. Salam. Salam Kak. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk moderator dan kakak-kakak dewan yang telah menyelenggarakan kegiatan latihan rutin ini dan memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi adat di kegiatan pertemuan ini. Perkenalkan, nama saya Gus Imam Zazuli. Di sini di periodenya Kak Hadi dan Kak Santika diamanai sebagai pemangku adat. Di room ini juga saya ditemani oleh partner saya Kak Hana Safira selaku pemangku adat putri. Halo Kak Hana. Ya, hadir Kak Imam. Itu Kak Hana. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan mohon maaf karena ini sedang kegiatan di luar kampus. Jadi saya sambi dan mohon maaf apabila ada kekurangannya dalam penyampaian materi adat ini. Oke Kak. Ya, mungkin dari kakak-kakak calon anggota Racananya bisa menyiapkan
ATK-nya, semisal ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ditulis gitu. Baiklah, kakak semua izinkan saya menyampaikan materi adat di Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Semarang, Gugus Depan Kota Semarang 05.099/05.100. Oke, untuk mengenai nama racananya tadi sudah dijelaskan oleh Kak Nurmut mengapa nama racananya adalah Ahmad Dahlan dan Siti Walidah. Lalu untuk nomor gudupnya untuk putra tentunya 05.099 Racana Ahmad Dahlan, dan nomor gudup untuk putri adalah 05.100 Racana Siti Walidah. Seperti itu. Next. Ya, tentunya ada maksud dan tujuan mengapa dibentuknya adat di Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah ini. Adat Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Semarang ini dimaksudkan untuk memberikan ketentuan-ketentuan pelaksanaan adat yang harus dipatuhi dan dihormati oleh anggota Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Semarang sebagai ciri khas yang membedakan antara Racana Ahmad Dahlan dengan organisasi yang lainnya. Itu. Lalu tujuan dibentuknya adat ini adalah membiasakan dan membentuk anggota agar memiliki kepribadian yang luhur sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma. Seperti itu kan. Ya, mungkin bisa next. Nah, untuk ruang lingkup di Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah ini sangat banyak sekali, Kak. Ada sekitar 23 top. Namun untuk pertemuan kali ini yang akan saya bahas hanya beberapa yang saya tandai dengan garis bawah. Nanti untuk penjelasan dari subtema yang lainnya bakal dilanjutkan atau di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Oke, next, Kak. Nah, nih tentunya di sebuah organisasi tidak jauh adanya logo atau lambang, ya. Nah, untuk lambang atau logo di Racana ini itu bentuknya bola ketupat, terus ada background warna birunya. Nah, untuk lambang Muhammadiyah ini bermakna bahwa Pramuka Racana Unimus ini berada di naungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Lalu ada 10 tiang berwarna merah, maknanya Dasa Dharma dengan warna merah yang berarti sebuah keberanian dengan segala hal yang termasuk dalam kebaikan. Lalu ada tunas kelapa warna hitam di sebelah kanan dan kiri. Nah, itu melambang setiap anggota pramuka, putra dan putri. Hendaknya berguna dan bermanfaat sebagai tunas muda generasi bangsa, dan warna hitam ini bermakna kesungguh-sungguhan, seperti itu. Nah, ini untuk kelanjutan arti makna lambang atau logo di Racana. Warna biru laut bermakna ketenangan. Lalu bentuk bola ketupat ini bermakna Racana Unimus memberikan kesesuaian, kedamaian, soliditas, keamanan, dan kesetaraan. Lalu warna hitam bermakna setiap anggota pramuka harus melindungi tanah air Indonesia dengan kesungguhan hatinya. Lalu ada tulisan Unimus dan Ahmad Dahlan Siti Walidah bermakna identitas UKM Pramuka di Universitas Muhammadiyah Semarang, seperti itu. Nah, tadi logo atau lambang sudah ada, tidak jauh lagi ada bendera Racana. Nah, bendera Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah ini digunakan sebagai simbolis untuk memberikan sinyal atau identitas dari Racana dengan menyesuaikan
Lambang atau logo Racana ini berbackground berwarna putih, berbentuk persegi panjang dan berwarna kuning. Pada sisi background bermakna bahwa setiap anggota pramuka harus optimis dan semangat dalam pramuka. Nah, ini untuk pakaian. Sebelumnya kan kakak-kakak sudah mengetahui ya perbedaan antara pramuka di tingkat SMA dan di perguruan tinggi. Tentunya ada perbedaan. Nah, untuk pakaian ini berdasarkan SK Kuarnas yang terbaru, untuk pakaian pramuka Pendika Putra meliputi baret coklat tua, baju lengan pendek atau panjang berwarna coklat muda, lalu kelengkapan tanda kecakapan umum ini sifatnya kondisional, lalu celana panjang coklat tua, lalu bersepatu hitam dan berkaos kaki hitam, lalu ikat pinggang hitam, bersetangan leher merah putih, tanda jabatan bersifat kondisional, ini khususnya dewan, dan talikur untuk pemangku adat, BPH, dan kabit bersifat kondisional. Nah, itu untuk dewan. Next. Untuk pakaian Pendika Putri, ini yang pertama tentunya jilbab warna coklat tua, baju lengan panjang coklat muda tanpa tali pinggang nih ya. Nah, biasanya kalau di SMA itu ada tali pinggangnya di sebelah kanan dan kiri. Lalu kelengkapan tanda kecakapan umum ini sifatnya kondisional, bisa dipasang ataupun tidak. Lalu panjang berwarna coklat tua, bersepatu hitam dan berkaos kaki berwarna hitam, bersetangan leher merah putih di luar. Lalu ini di luar kerudung atau jilbab. Lalu untuk dewannya tanda jabatan ini bersifat kondisional, talikur itu bersifat kondisional. Nah, di Racana juga mempunyai pakaian dinas seperti di layar. Untuk arti warna pakaian, jadi Racana yang berdiri sendiri dan tangguh hingga dapat menjadi panutan. Lalu untuk warna oranye ini melambangkan penggabungan dari warna merah dan kuning. Warna oranye ini memberikan kesan hangat dan semangat. Diharapkan warna ini menjadi simbol dari petualangan, optimisme, percaya diri, dan kemampuan dalam bersosialisasi Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah. Lalu warna kuning, keemasan, itu di dada, itu melambangkan cahaya, bahagia, energik, optimis. Diharapkan Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah ini memberikan kemenangan dalam setiap kegiatannya. Itu. Nah, ini untuk identitas pakaiannya. Tentunya ada tulisan Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah, gugus depan 05.09/05.100 Universitas Muhammadiyah Subang. Ini melambangkan identitas atau nama Racana. Itu letaknya di bagian punggung. Lalu logo dan tulisan Messenger of Peace ini melambangkan suatu gerakan yang dibentuk untuk menyampaikan pesan perdamaian kepada seluruh dunia. Diharapkan Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah ini dapat menyebarluaskan gerakan-gerakan kemanusiaan yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar. Iya, gitu. Lalu bentuk pancaran sinar matahari yang mengelilingi logo Racana melambangkan matahari merupakan titik pusat dalam tata surya. Ini merupakan sumber kekuatan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah diharap dapat menjadi sumber kekuatan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.
Nah, untuk pakaian dinas harian ini akan diteruskan oleh partner saya sama Kak Hana. Halo Kak Hana. Saya kedengeran nggak? Kak Hana. Mendengar Kak. Benar ya? Oke, saya izin menyambung apa yang disampaikan oleh Kak Imam. Nah, terkait pakaian dinas harian, warnanya itu coklat muda. Nah, arti dari warna coklat muda ini itu melambangkan air yang mengalir di seluruh penjuru negeri. Sedangkan warna coklat tua itu melambangkan warna tanah negara Indonesia. Nah, seperti yang dilihat di gambar itu, atau kakak-kakak juga pernah melihat dari kakak-kakak Dewan memakai baju itu. Nah, itu arti dari warna pakaian dinas harian. Nah, asalnya itu ada arti identitas pakaiannya. Yang pertama itu ada tulisan di belakang ada tulisan RADSW Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, itu juga melambangkan identitasnya, nunjukin nama racananya. Terus habis itu ada tulisan We are Scouting Forever. Itu merupakan semboyan racana. Habis itu ada gambar tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Terus setelah itu ada logo racana melambangkan identitas anggota racana. Setelah itu ada papan nama melambangkan identitas diri pemakai atau yang memakainya. Habis itu ada bendera merah putih melambangkan kewarganegaraan dan kecintaan pada negara Indonesia. Setelah itu ada kancing di kedua lengan mempermudah menyesuaikan situasi dan kondisi. Oke, next. Nah, oke, baik. Selanjutnya ada scarf. Scarf ini biasanya itu sebagai atribut tambahan pada pakaian dalam pramuka atau pakaian biasanya pasangannya itu sama pakaian PDL. Nah, scarf racana Ahmad Dahlan ini berwarna ungu seperti bendera WOSEM dan warna abu-abu pada sisi scarf. Jadi ada dua warna. Nah, warna ungunya ini bermakna pramuka itu memiliki keterampilan kepemimpinan dan suka menolong orang lain. Sedangkan warna abu-abunya pada scarf ini bermakna terkontrol atau tidak mudah emosional. Nah, diharapkan anggota racana itu dapat mengontrol dapat mudah mengontrol emosinya gitu, tidak mudah tersinggung dan juga mudah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya itu ada tulisan Unimus Scout Group merupakan identitas racana. Sedangkan lambang WOSEM menandakan bahwa Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah merupakan salah satu organisasi kepanduan. Ya, seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya di Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah, di sini kita juga punya pusaka adat. Ada pusaka adat putri dan ada pusaka adat putra. Nah, untuk pusaka adat putra itu bernama Katgada dengan bentuk keris. Nah, keris ini melambangkan pramuka yang berada di Jawa Tengah. Nama Katgada itu diambil dari istilah dari keris. Pusaka adat Katgada bermakna dalam menjalani organisasi pramuka terdapat banyak rintangan yang harus ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, habis itu ada pusaka adat putrinya bernama Jarit Kaden dengan bentuk selendang dengan berwarna dasar merah. Jarit Katgaden ini melambangkan keberanian, kelembutan, keindahan, dan menutupi kekurangan dalam Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, tempat untuk menaruh keris dan menaruh Katgada atau kerisnya itu atau Jarit Kaden ini namanya itu tumbuh racana. Tumbuh racana Ahmad Dahlan Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Semarang itu berbentuk wadah yang terbuat dari susunan bambu untuk diletakkannya keris dan diselempangkan selendang. Oke, next. Ini ada sandi racana juga. Oke, bisa next. Ya, next. Nah, selanjutnya ini ada makanan dan minuman adat racana. Makanan adatnya ini itu ada ubi dan kacang rebus. Terus minumannya itu ada wedang jahe. Nah, biasanya makanan dan minuman ini tuh disajikan secara simbolis pada saat ulang tahun racana
atau kegiatan-kegiatan tertentu. Dan kegiatan-kegiatan tertentu biasanya setiap kalian nanti ada diklat, acara-acara acara-acara racana itu pasti ada itu makanan adatnya, ubi dan kacang rebus. Mungkin kalau minuman wedang jahe itu juga disajikan itu, misalnya kalau menyesuaikan kondisi gitu. Oke, next. Sorry. Oke. Selanjutnya ada upacara adat. Nah, upacara adat ini tuh peletakan serta pengambilan kat gada dan jarit kaden dari tumbuh. Nah, peletakan gada dan jarit kaden ke tumbuh sebagai lambang dimulainya kegiatan secara resmi dengan bacaan basmalah dan 2 kalimat syahadat serta disertai moto gerakan pramuka. Jadi saat membukanya itu Bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selanjutnya satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Setelah itu dilanjutkan bacaan Sandi Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah Muhammadiyah Semarang. Setelah itu pengambilan kat gaden dan jarit kaden dari tumbuh sebagai lambang telah berakhirnya kegiatan dengan bacaan hamdalah dan moto gerakan pramuka. Habis itu peletakan dan pengambilan ini dilaksanakan oleh pemangku adat putra dan putri atau yang mewakili dengan diantar oleh seorang pendamping putra sebagai pembawa kat gada dan seorang pendamping putri yang bertugas sebagai pembawa jarit kaden. Oke, next. Nah, pembacaan Sandi Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Semarang. Sandi Racana ini dibacakan setelah peletakan kat gada dan jarit kaden ke tumbuh. Selanjutnya saat Sandi Racana usai dibaca, telapak tangan kanan memegang ujung siku tangan kiri dan kaki dibuka selebar bahu. Kata motonya itu satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Selanjutnya di pembacaan Sandi Racana. Nah, jadi untuk posisinya itu untuk yang putri, untuk yang putra itu memegang lengan setengah leher dan diletakkan pada dada sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri di sebelah kiri ditaruh di dada. Nah, kalau yang peserta putri itu tangannya itu dijepit, ujung setengah lehernya itu dijepit, diletakkan pada dagu dengan menunduk. Aduh, nggak bisa mempraktekkan karena nggak ada sanggahan ini HP-nya. Seperti itu. Jadi maksud dari yang tadi itu, maksudnya dari yang upacara adat itu kita memegang setengah leher itu menunjukkan selama jantung berdetak, maka selama itu juga tanggung jawab diemban oleh anggota pramuka. Nah, untuk yang putri itu menunjukkan sebagai anggota pramuka selalu melindungi merah putih NKRI dan setiap anggota racana patuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Nah, habis itu ada talikur. Jadi talikur adalah tali yang digunakan sebagai lambang koordinasi. Talikur ini digunakan oleh pemangku adat, badan pengurus harian, dan ketua bidang. Warnanya itu juga beda-beda untuk mempermudah jalur koordinasi. Nah, untuk yang PA itu warnanya merah dan hitam. Terus kalau untuk yang KDR itu warnanya hitam, kuning, biru. Terus kalau yang sekretaris itu biru dan kuning. Terus kalau untuk ketua bidang itu biru dan hitam. Itu supaya mempermudah jalur koordinasi dari masing-masing struktural. Oke, next. Nah, jadi juga ada lencana atau tanda jabatan. Lencana adalah tanda jabatan Dewan Kerja Racana. Lencana ini digunakan oleh semua Dewan Racana. Jadi saat pelantikan nanti mendapatkan lencana itu. Lencana itu digunakan sesuai peraturan tanda jabatan Dewan Kerja Racana, yaitu berwarna ungu. Mungkin Kak Imam? Oke, terima kasih Kak Hana untuk penjelasannya tadi. Next ya, untuk
di Racana Ahmad Dahlan ini tentunya ada pemilihan ketua Dewan Racana. Nah, untuk ketua Dewan Racana ini dipilih melalui musyawarah pandega. Jadi untuk musyawarah pandega ini juga yang menentukan rumusan-rumusan dari adat Racana yang nanti bakal diubah atau ditambahkan atau dikurangi, yang tentunya ada maksud dan tujuan yang membuat lebih baik di Racana, seperti itu. Lalu untuk kriteria calon ketua Dewan Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Semarang ini memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang tentunya pertama, memegang teguh Trisatya dan Dasa Dharma, berkepribadian baik, mempunyai dedikasi tinggi dan semangat pengabdian yang tinggi, lalu berpendidikan dan pengalaman dalam berorganisasi kepramukaan, lalu tidak sedang memangku jabatan sebagai ketua umum di organisasi yang lain, baik di internal Racana atau istilahnya di internal kampus ya, di ormawa-ormawa yang ada di Unimus maupun di eksternal kampus, seperti itu. Lalu terdaftar sebagai anggota Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah ini tentunya telah mengikuti beberapa tahapan, diantaranya penerimaan tamu Racana, lalu pendidikan dan latihan dasar. Lalu untuk syarat selanjutnya berusia tidak lebih dari 25 tahun, lalu memiliki IPK minimal 2,75, lalu terdaftar sebagai peserta musyawarah pandega. Itu. Next, Kak. Nah, tadi terkait pemilihan ketua Dewan Racananya, ini next di pengurus di Racananya. Untuk kepengurusan di Racananya ini terdiri dari badan pengurus harian dan bidang-bidang. Untuk badan pengurus harian dan pengurusan ini bentuk atas kewenangan ketua Dewan Racana. Jadi setelah ketua Dewan Racananya terpilih, mereka mempunyai wewenang menentukan membentuk kepengurusannya, yaitu menentukan ketua bidangnya, lalu menentukan lalu untuk badan pengurus harian ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Lalu untuk bidang ini terdiri dari anggota Racana yang dipilih oleh ketua bidang. Jadi setelah bidang bentuk memiliki ketua bidang, jadi untuk tugas dari ketua bidang itu adalah mencari anggota-anggota untuk bidang itu. Lalu untuk ketua bidang ini bertanggung jawab kepada ketua Dewan Racana. Itu mungkin untuk bidang-bidang yang ada di Racana nanti lain waktu bakal dijelaskan oleh ketua Dewan Racananya sendiri. Seperti itu. Lalu ada syarat menjadi anggota. Nah, ini yang pertama tentunya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, lalu kedua anggota Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Semarang harus melalui proses pendidikan latihan dasar atau Diklatsa untuk menjadi anggota baru, seperti itu. Next, Kak. Nah, ini untuk pendidikan pra-anggota ada PTR, penerimaan tamu Racana, yang meliputi kegiatan pengenalan Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Semarang kepada calon anggota. Mungkin yang kemarin gelombang pertama yang ikut secara offline itu bisa merasakannya benar-benar tujuan dari PTR ini tersampaikan kepada kakak-kakak calon anggota Racana. Lalu untuk yang mengikuti secara online ini
jangan patah semangat, tetap ikuti kegiatan ini hingga sebagai anggota Racana nanti. Lalu yang kedua ada diklat pendidikan dan latihan yang meliputi kegiatan diklatsar dan pendidikan kepramukaan lainnya seperti latihan dasar kepemimpinan atau LDK, lalu kursus mahir dasar atau KMD seperti itu. Nah, ini untuk pendidikan anggota tadi sudah Kak Imam jelaskan, ada LPK latihan pengembangan kepemimpinan, lalu ada KMD kursus mahir dasar, dan dilanjutkan KML kursus mahir lanjutan. Ini nanti setelah kakak-kakak resmi jadi anggota Racana, tiap ada kegiatan yang sifatnya delegasi, nanti kakak-kakak bisa mengikuti di 2 kegiatan pendidikan anggota ini, seperti itu. Nah, di Racana itu sendiri ada yang namanya Purna Bakti, Dewan Kehormatan, anggota Racana. Tuh. Nah, untuk Purna Bakti ini atau alumni, untuk setiap anggota yang purna studi akademiknya akan dilepas dengan wisuda Purna Bakti. Lalu yang kedua, wisuda Purna Bakti pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Ketiga, meninggal dunia dan tidak terdaftarnya lagi sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Itu disebut sebagai Purna Bakti atau alumni. Nah, ini untuk adat di pernikahan dan purna studi. Nah, nanti semisal kakak-kakak calon anggota Racana sudah benar-benar resmi jadi keluarga besar pramuka di Universitas Muhammadiyah Semarang, nantinya setiap anggota Racana yang menikah dan purna studi atau wisuda ini akan mendapatkan cindramata yang khas ya, yang menyesuaikan dengan kemampuan atau keterampilan dari Dewan Racana. Mungkin nanti bisa bentuknya apa, foto kakak pernah yang bisa bentuknya selempang ataupun kenang-kenangan yang lainnya seperti itu. Next. Nah, ini untuk adat di ulang tahun. Setiap anggota Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Semarang yang berulang tahun ini diberi ucapan selamat ulang tahun oleh keluarga besar Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Semarang. Tuh. Lalu yang kedua, hari ulang tahun Gugus Depan Kota Semarang 05.099/05.100 ini pada tanggal 14 Agustus resminya. Dan apabila tidak memungkinkan diperingati pada waktu yang lain sesuai kesepakatan dari rekan kerja yang melaksanakan program kerja ini. Lalu ada Hari Pramuka yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Tuh. Nah, ini untuk pemberian penghargaan. Pertama, pemberian penghargaan dilaksanakan secara kondisional berdasarkan musyawarah Ketua Dewan Racana dengan pemangku adat Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Semarang. Untuk penghargaan ini diberikan kepada putra-putri teladan dengan kriteria yang pertama mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap kemajuan Racana, lalu mempunyai semangat dalam meningkatkan kemampuan diri maupun berkelompok, lalu aktif mengikuti kegiatan yang dilaksanakan baik di internal maupun eksternal Racana, lalu mampu menghargai pendapat atau keputusan orang lain, lalu tanggap dan ikhlas dalam melaksanakan tugas. Nanti
untuk pemberian penghargaan ini mungkin dari Dewan Racananya ada program kerja, bisa kakak-kakak calon anggota Racananya ini bisa mengikuti program kerja tersebut untuk mensukseskan. Mungkin itu untuk penyampaian atau mensosialisasikan ya istilahnya terkait materi adat di Racana Ahmad Dahlan Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah ini saya sendiri Kak Imam selaku pemangku adat putra dan Kak Hana selaku pemangku adat putri. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh kami berdua, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin dari calon anggota Racana atau dari Dewan ada yang kurang jelas atau yang ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Terima kasih. Baik, Kak Imam, terima kasih. Terima kasih juga kepada Kak Hana ya. Masya Allah sekali ya, Kak Imam masih bisa menyempatkan waktu menyampaikan materi meskipun dalam perjalanan. Semoga diberi kelancaran selama sampai tujuan. Amin. Untuk kakak-kakak yang lain, apakah ada yang ditanyakan mengenai materi tentang adat Racana ini? Saya persilahkan. Monggo, kakak-kakak yang mau bertanya. Untuk kakak-kakak yang ada di room, ada yang mau bertanya atau tidak ya? Cukup, Kak. Baik, untuk yang lain bagaimana? Ini tidak ada yang bertanya, saya tanyakan sekali lagi. Jika tidak ada, acara pada hari ini akan saya akhiri. Oh ya, jangan lupa untuk kakak-kakak link presentasi ada di chatroom ya, diisi. Iya, Kak. Mohon maaf. Baik, jika tidak ada yang bertanya,
kegiatan latihan rutin pada hari ini saya akhiri ya. Jangan lupa untuk kakak-kakak mengisi link absensi yang ada di chatroom. Terima kasih juga kepada para pemateri yang telah menyampaikan pengetahuannya pada kita di latihan rutin saat ini. Terima kasih untuk kakak-kakak juga yang telah berpartisipasi hari ini. Jangan lupa untuk kakak-kakak yang baru untuk tugas PTR yang kedua itu membuat mind mapping tentang goal kakak-kakak di Racana. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.